Yuk, dukung dakwah ini dengan subscribe, like, dan share. Semoga jadi amal jariah. Semoga setiap klik subscribe menjadi pahala yang terus mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal di kesempatan siang ini di bulan Ramadan, untuk Selasa yang kedua kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin dengan membaca kitab Bulughul Maram. Dan bagi teman-teman yang sedang melaksanakan istirahat siang di Masjid Ulil Albab, kami persilahkan bertahan istirahat sambil mendengarkan kajian. Dapatnya seberapa wallahu alam ya. Namun insyaallah kajian ini karena sudah rutin, semoga tidak disebut ganggu istirahat Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan memasuki bab baru setelah menyelesaikan Kitabus Shalah, bab tentang masalah salat. Berikutnya Al-Hafidz Ibnu Hajar akan beralih ke Kitabul Janaiz, bab tentang masalah jenazah. Dan seperti ini umumnya urutan dalam kajian fikih ibadah. Setelah pembahasan fikih thaharah, kemudian fikih salat, berikutnya masuk ke fikih janaiz, fikih masalah jenazah. Karena fikih jenazah ini erat kaitannya dengan kegiatan salat, sebab di sana ada salat jenazah. Walaupun kajian fikih jenazah tidak hanya sebatas membahas masalah salat janaiz. Selanjutnya tentang janazah. Al-janaiz bentuk jamak dari kata janazah, bisa dibaca pakai jim di fathah al-janazatu, bisa juga dibaca jim di kasrah al-jinazatu, bisa dibaca al-janazah, bisa dibaca al-jinazah. Kalau dibaca al-janazah atau dibaca al-jinazah, bentuk mufrad dari kata janaiz. Kalau janaiz hanya ada satu harokat, yaitu janaiz, tidak ada jinaiz. Dan secara makna bahasa, kata Ibnu Darid, janaztu syai'a ajnizuhu janazan, maknanya adalah idza satartuhu. Janaztu syai'a maknanya adalah ketika aku menutupinya. Sehingga janazah disebut janazah karena dia ada kaitan ditutupi. Meskipun kata Ibnu Darid, wa za'ama qaumun anna minhu ishtiqaqul janazah wala adri ma sihatuhu. Sebagian orang mengatakan bahwasanya inilah asal usul dari kata janazah, walaupun aku nggak tahu tentang kebenaran dari korelasi ini. Jadi apa hubungan antara makna bahasa janaztu yang artinya menutupi dengan janaiz, kata Ibnu Darid, aku nggak tahu apa hubungannya, meskipun banyak orang mengatakan demikian. Selanjutnya dalam bab janaiz, Al-Hafidz Ibnu Hajar akan menyebutkan 65 hadis, namun beliau tidak membagi dalam beberapa bab, tapi dalam syarah yang kita gunakan ya, nanti akan disebutkan sesuai dengan bab, menyesuaikan dengan konteks dari hadis. Selanjutnya berkaitan dengan fikih janaiz. Kita tahu bahwasanya Islam mengajarkan tentang prosesi penanganan jenazah dengan sangat sederhana. Tidak ada agama yang lebih memuliakan manusia yang telah mati dengan tata cara yang sangat sederhana melebihi syariat Islam.
Sehingga Anda bisa bandingkan, kalau ada mayat dibakar, apakah seperti itu termasuk bentuk memuliakan jenazah? Atau ada mayat yang dibuang di bawah pohon, atau ada mayat yang ditaruh di puncak gunung, ada mayat yang ditaruh atau dibuang di sungai, ada mayat yang diapakan lagi, dimakan, diberikan kepada binatang, dan seterusnya. Ini semuanya tidak menunjukkan bentuk memuliakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia dengan cara dikubur dalam tanah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tsumma amatahu fa'aqbarah." Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian dia mematikan manusia, fa'aqbarahu, dan dia menguburkan manusia. Sehingga yang mengajarkan manusia untuk menguburkan manusia mati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu Qabil membunuh Habil, dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan terhadap jenazah saudaranya. Maka dia gendong jenazah saudaranya ini kemana-mana. Ada yang menyebutkan sampai sekian puluh tahun, bahkan ada yang menyebutkan sampai ratusan tahun dia gendong jenazah Habil setelah dia bunuh. Faba'athahu Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim ghurab, burung gagak. Di zaman Nabi Adam sudah ada burung gagak. Yabhathu fil ardi, yang keliling di muka bumi, liyuriyahu kaifa yuwari sawata akhi, untuk memberitahu kepada Qabil kaifa yuwari sawata akhi, bagaimana cara untuk menguburkan mayat saudaranya. Sehingga ada gagak yang membawa gagak mati, gagak yang masih hidup membawa gagak bangkai. Lalu gagak yang masih hidup ini eker-eker tanah, dia menggali tanah, kemudian memakamkan gagak yang sudah mati tadi. Kita tidak tahu apakah perilaku seperti ini juga masih dilakukan oleh gagak di masa sekarang. Mungkin bisa dilakukan uji coba ya, gagak mati ditaruh di dekat gagak hidup. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh gagak hidup ini? Nah, si gagak yang hidup ini dia menguburkan temannya yang sudah mati. Qala ajastu an akuna mithla hadzal ghurab fa wariya sawata akhi. Lalu Qabil mengatakan, apakah aku tidak bisa untuk meniru seperti gagak ini sehingga aku akan kuburkan saudaraku? Akhirnya ditiru. Masya Allah. Sehingga manusia belajar untuk menguburkan manusia mati. Pertama kali yang Allah ceritakan dalam Al-Quran dari siapa? Dari burung gagak. Manusia belajar bagaimana cara menguburkan manusia yang sudah mati dari burung gagak, dan ini Allah ceritakan dalam Al-Quran. Maka cara Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia yang sudah mati adalah dengan cara dikuburkan. Tsumma amatahu fa'akbarahu. Kemudian setelah dia mati, setelah Allah mematikan manusia, fa'akbarahu, Allah Subhanahu wa ta'ala menguburkannya. Kalau seorang mayat, walaupun dia cakep ketika mati, dia cantik, dia tampan, gagah perkasa, tapi dia mati, kira-kira gimana yang akan terjadi? Jasadnya lambat laun akan membusuk, kemudian rusak, sehingga tampak penampilan yang sangat tidak bagus. Manusia akan berusaha untuk merawat mayat ini, ya, mungkin seperti yang dilakukan oleh sebagian orang di kalangan masyarakat Indonesia. Ada mayat yang ditaruh di depan rumahnya, dikasih aneka obat-obatan, gimana caranya biar mayat ini tidak rusak jasadnya, tapi tetap rusak. Sehingga yang dulu cakep sekarang tinggal penampakan tengkorak dibungkus kulit, penampilannya sangat menakutkan. Bayi-bayi juga seperti itu, yang dulunya lucu sebelum dia mati dia lucu, begitu dia sudah mati lama-lama jadi jelek. Kita kalau punya luka di kaki, luka di badan, luka dimanapun, biar nggak kelihatan orang lain, diapain Pak? Ditutup. Kenapa ditutup? Karena nggak bagus untuk ditampakkan. Orang punya luka di kaki sampai dia selalu pakai kaos kaki.
Dia nggak berani buka kaos kaki di depan umum karena kalau kelihatan, loh kok jarinya hilang satu, habis amputasi karena penyakit gula. Itu sampai ditutupi. Maka menutupi luka tujuannya adalah biar tidak menampakkan penampilan yang tidak baik di depan umum, sehingga orang kalau sudah mati, luka itu berada dalam sekujur badannya. Terus gimana Pak? Untuk ditutupi, cara yang paling tepat adalah dikubur. Sehingga kalau dipasang di depan rumah, ditaruh di belakang rumah, dikasih kursi, didudukkan dan seterusnya, ini semuanya justru akan menampakkan pemandangan yang kurang baik bagi yang bersangkutan. Maka Islam memuliakan dengan cara dikubur. Agama yang lain ada yang mengajarkan dibakar, ada yang mengajarkan dipotong-potong kemudian dikasihkan binatang, ada yang mengajarkan dibuang di sungai, ada yang ditaruh di bawah pohon dan seterusnya. Itu semuanya adalah penyimpangan berkaitan dengan cara dalam memperlakukan manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita cara yang benar dalam menyikapi jenazah. Di satu sisi kita juga diajarkan kesederhanaan. Manusia ini kalau sudah mati dikubur, dan kalau dikubur nggak usah terlalu mewah. Ngapain kuburan itu mewah-mewah? Nggak ada manfaatnya sama sekali. Tidak bermanfaat bagi yang hidup, juga tidak bermanfaat bagi yang mati. Andaikan orang dikubur di dalam tanah, lalu dalam kuburannya itu dikasih aneka perlengkapan, ada wastafel, ada toilet, ada apalagi hair dryer, ada apa, ada telepon dan seterusnya, ditaruh di sebuah bunker gitu Pak. Dikasih lampu, mayatnya ditaruh di situ. Bermanfaat nggak bagi mayat? Sama sekali tidak bermanfaat. Keluar biaya besar, tidak bermanfaat bagi yang hidup, juga tidak bermanfaat bagi yang mati. Atau ada orang yang mati dikasih jas, kasih dasi, pakai celana, ngunggu sepatu, Masya Allah. Terus kasih apa lagi? Dan aneka aksesoris yang lain. Lalu setelah itu dikubur. Rusak semua ini. Tidak bermanfaat bagi yang bersangkutan, juga tidak bermanfaat bagi yang hidup. Tapi Islam mengajarkan yang berbeda. Dia dikafani. Dan bentuk menghormati jenazah itu adalah dengan cara disolati dan didoakan dalam sholat. Masya Allah, dalam situasi itulah seorang mukmin melepas saudaranya mukmin yang lain yang telah meninggal dengan cara dia dikafani dan disolati. Doa baik inilah yang bermanfaat bagi yang bersangkutan, sehingga orang yang sudah mati, yang sudah dia tidak bisa beramal, maka diberi doa. Dalam kegiatan apa? Sholat jenazah. Dalam sholat jenazah, Masya Allah, doanya luar biasa. Kalau bisa teman-teman para mahasiswa hafal, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai di sini saja Pak Ustadz saya hafalnya. Lanjutkan kalau bisa. Katanya pendek saja, yang penting ikhlas. Panjang ikhlas juga lebih bagus. Wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wath thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji. Allahumma adkhilhul jannah wa a'idhu min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Jamaah umrah saat sholat jenazah di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi itu bingung. Itu kok imamnya di takbir yang ketiga panjang sekali, nggak takbir-takbir. Kalau di Indonesia kan takbir pertama Fatihah, takbir kedua sholawat, takbir ketiga pendek saja. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahu Akbar. Sementara di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi panjang sekali. Pak Ustadz itu mau coba Pak Ustadz. Terus kita ajarkan yang panjang tadi. Wah, kepanjangan. Dan masih banyak orang Indonesia yang nggak paham doa ketika sholat jenazah dengan versi panjang.
Padahal ini kan kesempatan terakhir bagi dia untuk mendoakan mayit. Kalau kamu ingin memuliakan mayit, doakan dia dengan doa yang banyak, karena dia sangat butuh doa. Tapi hafalnya cuma yang pendek. Ya kalau bisa hafalkan yang panjang. Wah, itu nggak bisa. Ya harusnya bisa. Sehingga bila perlu jadikan sebagai kurikulum kampus Islam atau sekolah-sekolah Islam, sehingga pemuda-pemuda Islam, kaum muslimin, mereka tahu bagaimana cara mendoakan mayit dengan doa versi panjang. Makin panjang, makin banyak doa yang bisa kita berikan kepada yang bersangkutan. Dan di masyarakat kita, mendoakan jenazah ini memang kurang begitu dioptimalkan, sehingga kegiatan ketika sholat jenazah itu pendek. Sudah selesai salam sholat jenazah, Pak Kaum ngimami doa, kan dia berdoa ya, selesai salam sholat jenazah. Lebih panjang mana? Doa setelah sholat jenazah atau sebelum sholat jenazah, atau ketika sholat jenazah? Setelah sholat jenazah panjang sekali. Loh, tadi saat sholat jenazah kok pendek banget, setelah sholat jenazah kok doanya panjang. Dan saya mencoba untuk mendengarkan apa sih yang dibaca dalam doa setelah sholat jenazah. Itu lebih banyak doa untuk yang hidup daripada yang mati. Ya, misalnya doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa-doa yang sifatnya untuk orang yang hidup. Ya, seperti paket-paket doa dalam acara-acara kenduren. Wah, ini salah tempat kalau kayak gini. Sah-sah saja orang banyak berdoa untuk kepentingan pribadi, tapi di momentum ketika mensolati jenazah, seharusnya sholat untuk jenazah lebih panjang doanya. Inilah bentuk hadiah terakhir yang bisa kita berikan kepada jenazah. Maka kalau bisa dioptimalkan, sehingga kita ajarkan kepada kaum muslimin yang mendoakan jenazah agar mereka menghafal doa versi panjang. Ada juga kalau jenazahnya anak kecil yang belum balik, yaitu beda dengan doa yang sudah dewasa. Mayit yang sudah dewasa dengan mayit anak kecil itu beda. Dan di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, pengumumannya kan beda. As-salatu 'alal atfal, itu berarti jenazahnya anak kecil. As-salatu 'alal atfal, as-salatu 'alal amwati wal atfal. Nah, seringkali seperti itu. Kita perlu tahu gimana cara mendoakan jenazah anak kecil, karena beda redaksi. Insya Allah nanti akan kita bahas. Sebab anak kecil nggak punya dosa. Mereka kalaupun berbuat salah tidak terhitung sebagai dosa, maka tidak ada doa untuk anak kecil yang bentuknya Allahumma gfir lahu warhamhu, karena dia tidak punya dosa. Yang didoakan orang tuanya. Dan anak kecil ini didoakan agar menjadi simpanan yang baik bagi orang tuanya. Baik. Kemudian ini catatan pertama. Jadi dalam syariat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita kesederhanaan dalam menangani jenazah, dan itu sebagai bentuk memuliakan bagi mayit. Maka ajaran syariat Islam berkaitan dengan masalah menangani jenazah ini pertengahan di antara dua kelompok ekstrim. Yang satu kelompok ekstrim yang tidak menghormati jenazah. Ada yang bakar jenazah, ada yang buang jenazah di sungai. Ini tidak menghormati jenazah. Yang kedua kelompok ekstrim yang terlalu berlebihan dalam menyikapi jenazah, sehingga mayat dikubur dengan aneka kuburan yang mewah. Di kuburannya kadang dikasih emas, di kuburannya dikasih perhiasan, ada yang kuburannya dibentuk seperti apa? Seperti mobil, ada yang dibentuk seperti A, seperti B. Anda mungkin bisa lihat ya, bagaimana kuburan-kuburan yang mewah. Saya pernah tinggal di sebuah pesantren di Gunung Sempu. Nah, di sebelah selatan pesantren itu ada kuburan dengan aneka bentuk-bentuk yang mewah itu, Pak.
Ada yang bentuknya mobil, ada yang bentuknya rumah-rumahan, ada yang bentuknya aneka bentuk-bentuk yang mewah. Saking indahnya, karena seperti taman, santri di pesantren ini jam 3 kan dibangunkan ya. Jam 3 dibangunkan, yang belum mau bangun itu lari ke kuburan, tidur di kuburan. Nggak ada perasaan takut, karena kuburannya bagus. Jadi seperti taman, ada yang dia dibangun seperti dak begitu, sehingga di bawahnya bisa dipakai untuk tidur, nggak kehujanan. Dan seperti ini nggak perlu, Muslim tidak mengajarkan demikian. Ada satu cerita ya, wallahu alam apakah ini benar atau tidak. Pada waktu Raja Abdullah sebelum Raja Salman dikuburkan, kemudian kan ada video tentang kuburan Raja Abdullah. Video itu viral kemana-mana, sampai sebagian orang Eropa itu merasa terheran. Seorang raja ternyata kuburannya sama seperti rakyat jelata. Akhirnya sebagian mereka masuk Islam dan mengakui seperti inilah kebenaran syariat, kebenaran agama. Sehingga sangat berbeda dengan agama sebelah yang mungkin ketika menyikapi kuburan raja, kuburan penguasa dengan sikap khusus, dengan aneka perhiasan-perhiasan materi duniawi. Ternyata itu tidak diberikan kepada raja kaum muslimin, raja di salah satu negara kaum muslimin, sampai membuat mereka ada yang masuk Islam. Baik. Selanjutnya berkaitan dengan masalah jenazah dan masalah orang mati, ini kan banyak sekali keyakinan berseliweran di masyarakat yang itu berangkat dari budaya. Banyak sekali Pak, apalagi orang Jawa. Budaya masyarakat Jawa ini banyak sekali mengajarkan aneka keyakinan berkaitan dengan orang mati. Sehingga kalau kita ngikuti bagaimana budaya orang Jawa dalam memakamkan jenazah, itu kan ada banyak uborambe, ada tumbak, ada obor, ada sawuran, ada degan, ada ABC, dan ada payung, dan seterusnya. Dan mereka punya keyakinan kalau ini tidak ada, nanti akan berefek seperti ini. Ya, sebagai contoh misalnya ya, kalau sampai pocongnya kafan itu tidak dibuka, maka nanti pocong ini akan gentayangan, terus menakut-nakuti orang karena talinya belum dibuka. Mungkin Anda pernah dengar keyakinan seperti itu. Dari mana keyakinan konyol seperti ini muncul? Dari budaya. Jadi pemahaman yang tersebar di masyarakat asal usulnya nggak jelas, tapi kata orang jari ini wong tua kayak gitu. Saya sebagai orang Jawa, sebagaimana Bapak Ibu sekalian yang orang Jawa mungkin sangat mengenal dengan istilah keyakinan jarene simbah dhisik kaya ngono. Atau misalnya orang kalau sudah mati maka arwahnya akan pulang ke rumah selama 40 hari. Loh, dari mana kamu tahu? Jarene kaya ngono. Sehingga akidahnya berasal dari jarene dan jarene. Itu kalau dikumpulkan ya, bisa jadi buku Al-Aqidah Al-Jariniyah, kumpulan akidah jarine. Jarine kabeh jarine. Keyakinan kok jarine terus. Ini konyol semua keyakinan jarine kayak gitu. Kemarin ada salah satu jamaah yang sempat tanya, "Pak, kami mau memindahkan makam atau apa begitu. Itu juru kuncinya minta syarat, harus nyembelih kambing, kemudian disedekahkan kepada masyarakat satu kampung, lalu nanti ada acara ini, acara ini. Kalau tidak gimana? Kalau tidak leluhur akan marah." Leluhur marah itu rupanya pripun, Pak? Kebayang nggak leluhur marah itu bentuknya kayak gimana? Wow, nanti akan ada gempa bumi. Ini kan keyakinan kesyirikan.
Leluhur siapa yang bisa menciptakan gempa bumi? Akan ada tsunami, akan ada apalagi gunung meletus. Yang bisa mengendalikan alam adalah Allah. Kalau sampai ada orang punya keyakinan, berani meyakini leluhur ketika marah maka alam akan dirusak sama leluhur, maka ini sama dengan keyakinan syirik. Dan itu cacat dalam tauhid berkaitan dengan tauhid rububiyah. Masih banyak orang Jawa yang punya keyakinan kayak gitu. Tolong jelaskan kepada kita, leluhur kalau marah itu bentuknya kayak gimana? Ya nanti nempeleng kamu. Gimana leluhur nempeleng kita? Kalau orang hidup marah, ya, jenengan misalnya ya, bapak dimarahi sama orang tua, kira-kira gimana Pak? Mungkin orang tua akan membentak kita, atau mungkin memukul kita, atau memberikan hukuman denda kepada kita. Itu mungkin. Orang hidup marah kepada orang hidup yang lain. Orang mati marah kepada yang hidup, itu bentuknya gimana? Tolong jelaskan bagaimana cara leluhur marah itu. Bingung dia. Berarti kan tidak ada. Wong kamu sendiri juga nggak ngerti bentuk leluhur marah itu kayak gimana. Tapi diyakini. Dari mana keyakinan itu ada? Jarene. Itulah tadi ya, efek dari al-aqidah al-jariniyah, bentuk akidah yang berasal dari jarene dan jarene. Nah, kalau orang nggak belajar akidah yang benar dalam masalah agama, nanti salah satu di antara efeknya adalah keyakinannya dipengaruhi oleh jarene-jarene tadi. Berbudaya itu boleh, tapi jangan jadikan budaya sebagai agama yang mempengaruhi ideologi dan keyakinan manusia. Saya punya budaya sebagaimana Anda juga punya budaya, tapi tidak sampai pada tingkatan menjadikan budaya sebagai latar belakang beragama, sehingga meyakini agama itu meyakini sesuatu ideologi tertentu berdasarkan budaya. Adanya aneka jarine-jarine tadi kita buang semuanya, itu mitos. Nah, gerakan Muhammadiyah dulu ketika didirikan, salah satu di antara program besarnya kan membersihkan yang seperti ini. Sehingga Muhammadiyah punya jargon anti TBC. Ini salah satunya adalah dalam rangka untuk membersihkan akidah jarine-jarine tadi, yang itu banyak tersebar di masyarakat. Maka kita ajarkan kepada masyarakat keyakinan yang bersumber dari jarine dan jarine ini kalau bisa dibuang, jangan pernah ada. Dan Nabi SAW ketika beliau membersihkan pemahaman tauhid di masyarakat, beliau hilangkan itu akidah jarine, seperti keyakinan sial, kemudian keyakinan tentang adanya sesuatu yang ini sebagai perwujudan berhala. Ya, beliau mengatakan la safara wala adwa. La safara, tidak ada keyakinan sial karena bulan Safar. Sebab masyarakat jahiliyah punya keyakinan bahwasanya bulan Safar itu bulan sial, bulan Safar setelah Muharram. Demikian pula tentang bulan Syawal, itu diyakini sebagai bulan pantangan nikah, dari kata syalat al-ibil. Onta itu menaikkan ekornya karena menolak pejantan ketika mendekatinya. Maka karena onta menolak untuk dikawini saat bulan Syawal, manusianya ikut-ikutan, sehingga pantangan nikah di bulan Syawal. Maka setelah Nabi SAW diutus, beliau justru selalu menikah. Kebanyakan pernikahan beliau dilakukan di mana? Bulan Syawal, sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam. Jadi seperti ini perlu kita hilangkan. Saya punya satu buku khususnya, judulnya Catatan tentang Kematian, judulnya Bila Ku Mati. Buku ini sudah naik cetak yang ketiga, kurang lebih sudah 5.000, nggak sampai 5.000 ya, 3.000-an eksemplar yang tersebar. Dan tujuan kami menulis buku ini adalah untuk meluruskan pemahaman-pemahaman tadi. Karena salah satu di antara pemahaman yang cukup sering dicampuri dengan budaya adalah masalah kematian. Sehingga masyarakat perlu tahu
bagaimana cara menyikapi pemahaman tentang kematian yang benar. Baik, demikian sebagai pengantar yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan berikutnya baru kita akan masuk pada hadis yang dibacakan oleh penulis di kitab Bulughul Maram. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada yang mau disampaikan? Waalaikumsalam. Saat takziah disuguhi teh atau snack, boleh diminum, boleh dimakan. Lagi puasa nggak boleh. Oh, pas nggak puasa. Memang dua hal perlu dibedakan ya, antara diyafah dengan takziah. Bertamu dengan takziah itu dibedakan oleh para ulama. Maka pembahasan takziah di situ tidak ada penjelasan tentang adab bertamu, karena memang dia datang bukan bertamu, dia datang untuk takziah. Ini kata kunci. Sehingga kalau Anda baca buku-buku tentang fikih takziah, itu beda dengan isi buku adab bertamu, ahkam ad-diyafah. Kalau adab diyafah, adab bertamu ada sendiri. Ternyata itu tidak berlaku di adab takziah. Dan perbedaan yang paling menonjol adalah bertamu itu datang dengan membawa kegembiraan, sedangkan takziah itu datang dalam rangka ikut berempati dengan duka yang dialami oleh saudara kita sesama muslim. Dari sinilah kemudian turunannya nanti bisa kita dapatkan. Kenapa para ulama menyikapi berbeda? Karena ada takziah, ada diyafah, adabnya itu berbeda. Wallahu a'lam. Baik, demikian wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum. Semoga Allah menerima amal kita, mengampuni dosa kita, dan menjaga kita dalam keimanan. Amin.